Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar lagi. Ketika kamu merasa benar, ketika kamu merasa besar, ketika kamu merasa sombong, itu sebenarnya juga kamu sedang anggap dirimu kayak Tuhan. Karena yang berhak sombong, berhak merasa selalu benar, itu hanya Allah. Kamu tidak punya hak, kamu tidak ada apa-apanya. Pengetahuanmu tentang kebenaran itu karena diizinkan oleh Allah, dicahayai oleh pengetahuannya Allah. Al-ilmu nurun. Maka gak boleh kamu sombong sedikit pun. Ketika kamu sombong, kamu sedang mempertuhankan dirimu sendiri. Gak usah bilang anak al-haq. Sebenarnya ketika kamu merasa dirimu yang paling benar, itu kamu kayak Al-Halaj yang bilang anak al-haq, akulah kebenaran. Tapi Al-Halaj ketika bilang anak al-haq, orientasi egonya hilang. Ananya Allah. Tapi kamu yang bilang anak al-haq, itu ananya itu dirimu sendiri, egomu yang kamu tunjuk. Dan yang kayak gitu, kayak minggu lalu kan di Al-Halaj, watakmu yang kayak gitu itu mirip Fir'aun. Fir'aun kan juga ngaku Tuhan, dan iblis kan juga ngaku ana. Ananya iblis dan ananya Fir'aun itu ana yang egois, dirinya sendiri. Itu kan debatnya Al-Halaj sama iblis minggu lalu. Tapi ananya Al-Halaj dan kawan-kawan bukan ana ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Jadi maka hati-hati kamu yang tiap hari mengkafirkan orang kayak gini. Jangan-jangan kamu sendiri yang sebenarnya diam-diam bilang ana al-haq. Kamu sendiri yang sebenarnya merasa akulah yang paling benar, maka yang lain kafir, murtad, sesat. Oke, maka hati-hati. Oke ya. Jadi itu syahadat sah-syahidan. Terus ini kalimat saya potong ketika Al-Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali tuduhan. Syekh Siti Jenar nggak telaten, terlalu banyak variasi tafsir. Terus dia mengkasih kata, marilah kita bicara yang terus terang. Tak terjemah bahasa Indonesia ya, kalau Jawa kayak tadi kamu pening. Ya, ingsun ini Allah, akulah Allah itu. Akulah yang disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan. Jadi aku itu yang tak maksud bukan badan ini. Selamanya bukan, karena badan itu tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati. Dan untuk semua orang kita membuka tabir. Jadi ini setelah diskusi panjang dengan para wali, dia jengkel. Ya wis, yang bilang ingsun Allah, ya wis akulah Allah. Tapi aku bukan badan ini. Jadi yang sejati, yang Allah itu bukan badan ini. Ini wadak fisik. Jadi katanya Siti Jenar, ilmu ini nanti yang tak ungkap ke masyarakat, buka tabir. Jadi para wali ditantang, yang kayak gini salah nggak? Maksudnya gitu kan. Isinya yang diajarkan salah nggak? Itu kan mungkin maunya saya Siti Jenar. Nah kalau yang tak ajarkan benar, ngapain semua marah? Kecuali aku ngajarin yang salah. Kalau hanya salah, misalnya
Mereka itu orang awam, gak nyampe. Sombong sekali kita. Kamu merasa lebih tinggi, padahal yang diajarkan Siti Jenar pada santri-santri pengajiannya, manusia itu egaliter. Siti Jenar yang berani pakai kalimat ingsun untuk diri sendiri, zaman itu luar biasa. Zaman itu orang biasa itu bolehnya bukan pakai ingsun, tapi pakai kawulo. Kalau di Jawa sekarang jadi kulo, ya kan? Yang berhak pakai kata ingsun itu raja. Jadi ingsun, pukulun, dan seterusnya. Dan Siti Jenar peduli amat dengan semua itu. Bagi dia setiap manusia sejajar, egaliter. Pereklah dengan ingsun yang hanya untuk raja itu. Kalau kamu mau bilang ingsun, bilang aja ingsun aku. Tidak harus kawulo. Kalau kawulo itu kan hamba. Tidak ada raja dan hamba di dunia ini. Kita sejajar. Di atas kita hanya Allah. Itu yang diajarkan di Lemah Abang. Dan ini kan yang bikin telinganya raja panas. Masa itu kemarin kata-kata milikku sekarang mau dipakai semua orang. Jadi rebutan kata, ya kan? Kemarin kan juga ada rebutan kata-kata Allah itu kan di Malaysia, yang oleh pengadilan diputuskan kata Allah itu hak miliknya orang Islam. Yang Kristen jangan berani-berani pakai kata Allah. Kan gitu keputusannya di Singapura. Persis di era ini. Simbol-simbol arogansi, simbol-simbol perbudakan, simbol-simbol hierarki manusia dan penindasan manusia atas manusia. Dia mengkritik feodalisme zaman itu. Oke. Lah kok para wali mau saja disuruh bersidang? Ya lagi-lagi urusan politik. Wali juga mereka juga punya strategi dakwahnya masing-masing. Nanti Siti Jenar dianggap, wah ini ngerusak proyek kita nih, kan gitu. Kita sudah punya proyek bagus-bagus sih, sekarang dicegati dengan sasahidan. Terus, jadi kalau kemarin Siti Jenar ana al-haq, maka Al-Halaj ana al-haq, Siti Jenar kalimat yang terkenal adalah yo ingsun iki Allah. Argumennya apa? Ya persis kayak Al-Halaj kemarin. Jadi aku itu yang punya aku itu hanya Allah, bukan diri manusiaku yang ditunjuk, tapi Allah yang ada dalam diriku. Kalau ada yang bantah, loh Allah kok ada dalam dirinya manusia? Terus terus Allah harusnya ada di mana? Kita kan yakin bahwa Allah itu muhit itu ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu. Jangankan dalam diri manusia, di setiap makhluk ciptaannya, di sana ada Allah. Kamu tidak akan berani bilang di sini ada Allah, enggak. Kamu bilang tidak ada juga susah, bilang ada juga susah. Itu loh Allah, itu loh, lihatin. Nah kamu kan nggak berani. Padahal kita punya pandangan bahwa innallaha bikulli syai'in muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu. Dunia ini ada di dalam Allah. Maka kalau orang bilang Allah dalam diriku, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan banyak sekali ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya termasuk tadi wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang di leher ini. Berarti Allah lebih dekat padamu dibandingkan nyawamu sendiri. Sama nyawa kamu bisa putus, tapi sama Allah tidak bisa. Kan kalau ada orang mati, nyawanya putus sih. Kan ada yang gitu. Tapi sama Allah tidak bisa, karena Allah lebih dekat denganmu. Cuma kita nggak sadar. Kita itu merasa sosok pribadi yang mandiri, kita di sini dan Allah di sana. Kan kita mikirnya gitu. Makanya kalau berdoa terus kamu nggak luar biasa gini kan, sambil ya Allah minta ke atas. Ya enggak apa-apa sih, asal lebih khusyuk dibandingkan yang enggak konsentrasi. Sambil doa enggak konsentrasi, kadang tangannya gini-gini, amin. Padahal doa itu minta, kamu minta tapi enggak serius itu ya.
Nanti jangan-jangan malaikatnya tersinggung. Minta apa tuh kamu itu? Minta kok sambil doanya hafalan lagi. Karena ada kamu tiap hari doamu kan hafalan. Jadi malaikat tuh mesti ala wis tahu podo. Ya kan? Hafalan ora jelas. Nggak ada penghayatan. Iya. Oke, nanti diketawain itu sama Siti Jenar di belakang nanti ada. Jadi yo ingsun iki Allah. Dan memang kan ada hadits qudsi yang bilang di situ, ana kanzun mahfiyun fa uridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi. Sebelum ada makhluk satupun, ya Allah nggak dikenal. Maka Allah sengaja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu biar dia dikenal. Jadi hakikatnya yang ada itu Allah. Cuma dia menciptakan semua makhluk termasuk manusia biar dia dikenal. Dan dikasih bekal. Jadi penciptaannya tidak kok kayak sulap ding gitu, tapi pelimpahan dari dirinya Allah. Jadi ana kanzun makhfiyun, kayak kamu bercermin. Kalau kamu ingin ngerti wajahmu kayak apa kan, bercerminlah. Dari cermin itu kamu ngerti dirimu. Nah, kayak tak bilang kemarin, wahdatul wujud itu bukan kok ada wujud sama wujud terus bersatu, enggak. Ada wujud yang sejati, yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu. Kalau semua ruangan di masjid ini dari kaca, kamu ada di tengah-tengah, wujud yang sejati kan kamu yang ada di tengah-tengah masjid itu. Gambar yang mantul di semua kaca, itulah makhluk. Semuanya representasi Allah, semuanya perwujudan dari Allah, meskipun mungkin tidak lengkap. Yang sebelah sana gambar punggungnya, sebelah sana gambar wajahnya, sebelah kiri gambar pundaknya, sebelah kanan juga gambar pundaknya. Dan yang gambarnya agak sempurna, mirip sekali sama Allah, itu manusia. Bukan gambar fisik loh ya, tapi gambar rohaninya. Nah itulah, maka iyo ingsun iki Allah, katanya Siti Jenar. Ini termasuk yang nanti kamu ulang 10 menit ke belakang di rekamannya biar kamu paham. Oke, kita lanjutin lagi. Dari situ lahirlah konsep namanya manunggaling kawula Gusti. Jadi antara pemerintah dengan yang diperintah, antara majikan dengan buruhnya, itu harus manunggal. Termasuk manusia dengan Tuhannya. Kata-kata ini nasihatnya pada Sunan Pembayat, Sunan Bawat dari Siti Jenar. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya saat ini nama kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Diingat-ingat ya, di serat-serat, di babat, kalau ketemu kalimatnya Siti Jenar, kalau dia ngomong saya mati, itu sebenarnya kebalikannya. Karena alam hidup ini bagi Siti Jenar alam kematian. Alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya. Jadi saat ini nama kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Jadi saat kita hidup di dunia ini masihlah kita boleh ngomong manunggal antara kawula dan Gusti. Tapi nanti setelah mati tidak ada lagi dikotomi kawula dan Gusti. Kita masih kawula kan karena kita masih terjebak oleh tanah merah ini. Kita masih terjebak oleh fisik. Begitu besok kita terbebas dari kungkungan fisik, ya kita hidup yang sejati. Dan itu tidak ada lagi dikotomi kawula dan Gusti, karena kita sudah ilaihi roji'un, kembali pada yang sejati, kembali pada Allah. Tidak ada lagi keterpisahan, kecuali nafas yang tidak mutmainnah, itu yang tidak bisa langsung ilaihi roji'un, harus diperbaiki lagi.
Oke, terus nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan kawula lenyap, yang tinggal hanya hidupku, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Jadi sekarang filsafat hulul itihad manunggaling kawula Gusti itu laku. Tapi besok tidak ada gunanya, wong sudah jadi satu. Sekarang masih bilang anak al-haq, yo ingsun Gusti Allah. Itu sebenarnya masih, saya bilang tadi, masih rasanya ada jarak, masih fana, belum fana fil fana. Tapi besok di kehidupan yang sejati, ya lenyap yang sejati. Kalau bahasa Buddha namanya nirwana. Oke. Hei Pangeran Bayat, bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan, aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Tidak seperti Syekh Siti Jenar. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Jadi ini ya makomnya memang sudah tinggi. Ya tidak usah diukur sama kalian, masih panjang jalan. Ya syukur-syukur sedikit-sedikit, meskipun masih belum bisa merasakan untuk bisa semakom sama Al-Hallaj atau semakom sama Syekh Siti Jenar, ya sidik-sidik lah melangkah mendekat ke sana. Karena memang hidup kita kan harus muter dari innalillahi wa inna ilaihi tadi. Kita harus kembali ke Allah. Jadi saya selalu bilang di banyak kesempatan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ilmu apapun yang kita dapatkan, harusnya bisa selangkah atau setengah langkah atau seperempat langkah semakin dekat pada Allah. Jadi tidak boleh ada yang bikin kita malah semakin jauh. Apa-apa yang diingat Allah. Mau minum pun harus bismillah dulu, ingat Allah. Jadi biarkan teh ini membawa kita sedikit lebih dekat pada Allah. Dulu kan harus gitu, apapun harus begitu. Karena jalur kita itu ilahi pada Allah. Kalau ada apapun kok malah bikin kamu semakin jauh sama Allah, berarti kamu salah jalan, kamu tersesat. Karena hidup kita kembali ke sana. Kalau kamu semakin menjauh, berarti kamu sedang salah jalan. Cepet-cepet balik, kan gitu. Jadi kiblatnya tetap pada Allah. Sampai akhirnya syukur-syukur kamu bisa lari cepat kayak para wali, dan sebelum kamu meninggalkan dunia ini bisa bersatu, bisa akrab. Level kita kan akrab aja ya, bisa dekat, mukorobah kalau bahasanya para sufi sama Allah. Oke, jadi itu namanya manunggal. Hidup kita prosesnya ke sana, jangan ada yang sampai lupa. Jadi dunia ini persinggahan sementara, atau sebenarnya bukan persinggahan. Jadi ini ya jalan kita. Kalau persinggahan itu kan kamu berhenti sebentar, nggak usah berhenti, jalan aja terus. Kalau butuh makan ya beli di perjalanan, kalau butuh minum beli di perjalanan. Nggak usah mampir lagi, umur kita nggak panjang. Kan kalau orang Jawa urip itu mampir ngombe. Sudahlah, nggak usah pakai mampir. Sekarang di kereta juga bisa beli minuman, di pesawat juga beli minuman. Tidak pakai mampir untuk ngombe. Jadi sambil jalan. Bahkan minum itu juga rangkaian perjalanan kita. Oke, itu ajarannya para sufi. Terus
satu hal yang khas dari Syekh Siti Jenar, jadi dia punya strategi sendiri untuk membangkitkan kesadaran religius orang Jawa. Jadi Syekh Siti Jenar itu di banyak serat nanti punya banyak sekali jenis syahadat. Kalau kamu kan syahadatnya cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun cuma kamu ucapkan, tidak pernah dihayati. Itu pun cuma di bibir kan, tidak pernah. Jadi yang syahadat mulutmu, rohmu belum syahadat, hidupmu belum syahadat. Di catatan saya itu ada namanya syahadat sekarat, ada syahadat paleburan, ada syahadat sejati, ada syahadat sekarat wiwitaning pati, ada syahadat sekarat hati atau syahadat Nur Muhammad, ada syahadat panetep panotogomo, ada syahadat pecating nyowo, dan seterusnya. Dan itu nanti isinya beda-beda. Saya nggak sempet kalau tak taruh satu-satu di sini kamu nanti malah bingung. Syahadatmu tetap itu aja, tapi dengan gayanya Syekh Siti Jenar. Jadi menurut Syekh Siti Jenar, syahadat itu adalah kondisi roh, bukan sekedar ucapan lisan. Jadi bukan hanya lisan, rohnya ikut, yang lahir dari akal, akalnya ikut, dan hatinya ikut. Dan tidak harus bahasa Arab. Hampir semua syahadatnya campuran, susunannya Arab dan Jawa, biar murid-muridnya ngerti. Jadi syahadatnya rohnya. Hidupmu itu harus melambangkan syahadat. Berarti Allah nomor satu, Rasul panutanmu yang utama. Jadi tunjukkanlah bahwa kamu sehari-hari itu percaya Allah itu ada. Kalau kamu galau, sumpek, stres, itu menunjukkan kamu tidak terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kamu nakal, mursal, sakarepmu dhewe, itu juga menunjukkan kamu tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kamu belum syahadat. Jadi syahadat itu ada dalam kondisimu yang percaya 100% bahwa Allah itu ada dan main dalam hidupmu. Selama ini mungkin kamu hanya yakin Allah itu ada, tapi bahwa Allah bermain dalam hidupmu itu biasanya agak timbul dan tenggelam. Kalau pas lagi sumpah itu baru kamu ya Allah sedikit. Tapi kalau lagi seneng enggak, kalau lagi biasa-biasa enggak. Jadi apa? Berarti kesadaranmu timbul tenggelam. Kamu belum bersyahadat. Karena ada ceritanya muridnya Sunan Kalijogo, aslinya muridnya Sunan Bonang, terus nyebrak dari muridnya Sunan Kalijogo, namanya Syekh Janggung, yang begitu diuji syahadat. Jadi satu ketika Sunan Bonang uji santri-santrinya untuk syahadat, yang lain fase-fase semua syahadatnya. Syekh Janggung ini, ayo giliranmu Syekh Janggung syahadat. Dia tidak baca syahadat, tapi terus keluar, naik pohon yang paling tinggi, terus menjatuhkan diri ke bawah dan selamat. Nah, ya kan? Jadi itu sebenarnya dia ingin menunjukkan pada gurunya, saya yakin 100% Allah itu ada. Kalau belum waktunya mati ya tidak mati. Kalau mati ya memang sudah waktunya. Ayo, kamu berani gak kayak gitu? Ya kan? Nanti di depan itu kan ada pohon besar itu. Saya percaya Allah itu ada. Kalau belum waktunya ya enggak. Kalau sudah waktunya mau menghindar kayak apapun ya enggak akan menghindar. Kenapa kamu nggak berani sekarang? Karena memang belum waktunya, Pak, kan gitu. Oke, jadi itu namanya syahadat roh. Jadi rohmu yang syahadat, maka hidupmu coraknya syahadat tadi. Kalau ada masalah apapun, nggak usah galau, Allah masih ada. Kalau kamu sedang bahagia karena apapun juga, nggak usah berlebihan. Kamu dapat pujian banyak orang juga, tidak usah gaya. Yang layak dipuji Allah. Kalau kamu bisa
sebagus itu sehingga dipuji orang, itu kan karena izinnya Allah, kamu dipinjemi beberapa kualitas bagus oleh Allah. Maka jangan bosen-bosen bilang alhamdulillah. Semua yang kamu nikmati sekarang itu emangnya hasil karyamu. Kalau kamu pinter, pikiranmu kan sebenarnya dapat pancaran nur dari Allah. Kalau kamu cakep, itu dulu yang merancang dirimu kan juga Allah. Ayah ibumu gak merancang. Tiba-tiba kamu lahir jadi cakep. Kalau kamu merasa jelek, itu kamu mikirnya kurang panjang. Pasti cakep. Apa ada orang jelek? Kan gak ada. Cakep dan jelek itu kan urusan standar, bukan urusan hakikat. Jadi kalau standar itu kan bisa, tiap orang punya standar beda-beda. Yang kamu anggap jelek, ya siapa ngerti bagi yang lain sangat jelek. Oke, enggak, bagi yang lain bagus. Ya, oke. Ya. Dan lagian itu kan kalau fisik kan, katanya sensitif jenal fisik itu apa? Itu cuma bangkai, itu cuma mayat. Hakikatnya fisik memang bangkai. Ketika dia ditinggal roh, ya kembali ke asalnya bangkai. Jangankan nunggu sehari, 1 jam aja, secakep apapun orang, kalau rohnya sudah pergi, siapa berani mendekat? Ya kan? Sopo lah kuno yang kamu anggap paling cakep. Innalillahi pengumuman misalnya, semalam aja lah kamu temani, terserah di kamar hotel paling mahal kayak gimana, kalau mau. Itu menunjukkan bahwa hakikatnya fisik itu bangkai, kayak katanya Syekh Siti Jenar. Jadi syahadat, hidupmu harus bersahadat. Bahasa lainnya bertauhid. Allah harus nomor 1 dalam hidupmu. Nanti hidupmu akan tenang. Kalau yang syahadat cuma mulutmu, ya tidak ada gunanya. Sama kan dengan yang sholat cuma tubuhmu, yang puasa cuma perutmu, yang zakat cuma dompetmu, dan yang haji cuma fisikmu, tidak ada nilainya. Orang tidak Islam juga bisa kayak gitu. Oke, terus sholat. Ini juga dikritik habis-habisan oleh Syekh Siti Jenar. Sholat kita selama ini sholat fisik masihan. Nanti Syekh Siti Jenar punya 2 konsep sholat. Yang pertama sholat tarek, yang kedua sholat daim. Jadi sholat tarek itu ya sholat kita sehari-hari, sholat 5 waktu itu. Jadi sholat yang kita lakukan sesuai syariat, itu namanya sholat tarek. Iya, harus kita lakukan sesuai makom kita. Cuma ini sholat yang beneran. Tujuannya sholat ya melepaskan kita dari dunia kematian, dunia fisik, dunia jasmania. Makanya di Al-Quran kan ada as-sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Segala yang kotor dan keji, termasuk dunia fisik, itu akan mencegah kita karena sholat. Jadi sholat tarek itu bukan sholat olahraga yang kita lakukan tiap hari itu, tapi sholat yang hakikatnya kena. Kalau sholat kita semacam ini, kita akan terbebas dari alam kematian, alam duniawi. Kalau kita sudah bebas dari alam duniawi ini, kita nggak terikat lagi oleh dunia, kita akan masuk ke level sholat yang lebih atas, yaitu sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi dan kondisi sholat, kapanpun dan dimanapun. Jadi iya, fisiknya sholat, syariatnya memang ada, tapi intinya sholat kan tidak sholat untuk sholat. Nah, kalau sholat kita bagus, kita akan masuk jenjang sholat lebih tinggi. Jadi kita akan tanha anil fasa wal mungkar terus, karena sholat kita sholat daim, bukan sholat di masjid jamaah terus pulang kembali ke asal. Kan kita sering gitu. Sekaya biasa nih, jamaah sih jamaah,
Tapi yo keluar dari masjid aslinya kelihatan, sandal hilang. Ya, kan gitu. Sholat sih rajin, tapi korupsi juga rajin, tidak apa-apa, dosa kecil. Nanti rontok sendiri kan gitu kamu. Pacaran jalan terus, kemudian maksiat jalan, dosa kecil, nanti dengan sholat rontok. Tidak mungkin sholatmu naik level kalau kayak gini. Sholatmu ada yang salah. Jadi maka Al-Quran itu nggak nyuruh kamu melakukan sholat kan, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu berarti apa? Hidupmu harus tegak dengan dan karena sholat. Ini yang agak berat sebenarnya. Selama ini kita masih menjalankan sholat. Itu yang bikin saya Siti Jenar ketawa. Diketawain bareng-bareng sama murid-muridnya. Kalau bisa kita naik sampai level sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi sujud, dalam posisi sholat. Sholat itu kan kita merasa berhadapan sama Allah. Dalam sholat daim berarti batin kita selalu ada Allah di situ yang kita sujudi dalam kondisi apapun kita. Nah, ini yang agak berat. Tidak gampang. Kamu ngaji, kamu sebenarnya duduk tapi batinmu selalu sujud pada Allah. Allah selalu ada di hadapanmu. Pikiranmu selalu tunduk padanya. Itu sholat daim. Ini yang agak berat. Yang ini ajaran ini kadang-kadang disalahpahami. Ada juga beberapa muridnya Siti Jenar yang masih awam terus menafsirkannya berarti sholat syariat itu tidak penting. Sing penting sholat daim. Itu nanti ada beberapa di ajaran Islam kejawen. Jadi yang penting batinnya. Akhirnya maunya sholat daim aja, yang syariatnya ndak. Itu mungkin salah satu yang diprihatinkan para wali, karena memang orang belum makomnya untuk diajari yang gini-gini. Kalian aja kan juga ngomong-ngomong nih, wis ngerti ngene. Sholatmu masih bolong-bolong, ngerti sholat daim. Yang penting kan batinnya. Ngapain sholat utuh 5 waktu aja? Yang bahaya di situ. Kalau dari ngaji ini kesimpulanmu begitu, berarti ngaji ini melakukan kesalahan yang sama dengan Siti Jenar beberapa waktu yang lalu. Yang menangkapnya kamu harus lebih cerdas dari yang awam. Berarti apa? Fisikmu, syariatmu jadikan kendaraan untuk menuju batin. Orang tidak bisa ujuk-ujuk masuk ke batin. Harus ada manifestasi fisiknya. Tidak bisa kamu hanya jatuh cinta saja. Kamu juga harus bilang I love you, antar jemput, apel, SM. Kan harus gitu juga. Kalau cuma batinnya aja buat apa? Tenang aja, yang penting hatiku selalu ingat padamu. Tapi disuruh jemput tidak mau, di WA nggak pernah balas, disuruh neraktir alasan terus. Ya berdoain namanya, ya kan? Nggak ada gunanya. Jadi batin ya butuh lahir medianya, ya kan? Sama nggak ada nilainya rajin antar jemput, sering neraktir, WA-an tiap hari, tapi tidak ada cinta sama sekali. Itu lebih tragis lagi, ya kan? Sudah antar jemput tiap hari, terus kita temen aja ya. Ya wis, nasibmu itu. Oke. Nah, positioningnya sholat daim dan ajaran-ajaran sufi kan di situ. Orang terus yang nangkep jadinya salah paham, syariatnya ditinggal. Sing penting eling hatinya selesai. Nah, itu trouble. Oke. Itu potongan dari seratnya Siti Jenar.